Dengan segala hormat saya ke insan dokter dan insan psikologi, apa aja sanggup ya teman-teman kedokteran dan psikologi mengatakan bahwa pemimpin nasional kita sudah tidak lagi dalam kondisi yang prima? Buruh itu setiap tahun melakukan medical check-up. Ronsen, rekam jantung, spirometri, itu semua dilakukan. Itu buruh? Buruh. Dan hasil pemeriksaan buruh itu diketahui oleh siapa? Diketahui sama medis. Sama medis. Atasannya harus tahu? Atasnya tahu. Kalau atasan seorang buruh boleh tahu tentang kondisi kesehatan karyawannya, maka bagi saya, yang notabene rakyat, juga berhak tahu dong. Setuju. Untuk mengetahui kondisi kesehatan presiden dan wakil presiden kita. Tidak ada orang yang tidak punya gangguan, Mas. Termasuk mereka punya gangguan. Semua, everybody. Presiden dan wakil presiden Semua kita pasti punya gangguan. Semua. Orang dengan kelakuan fufafa bisa tidak disebut sebagai ini loh contoh tentang orang yang punya gangguan. Ini harus diketahui. Mungkin di sini beliau tidak bisa dilanjutkan lagi. Mental check up itu idealnya sama seperti medical check up. Per 6 bulan, paling lama per tahun harus dilakukan kembali, diulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Madilog. Ketika ada oknum dokter yang melakukan perbuatan jahat terhadap pasien, masyarakat spontan bertanya-tanya, apa gerangan yang berlangsung di kepala dokter ini? Tidakkah pernah dideteksi adanya kemungkinan gangguan A, kelainan B, penyimpangan C pada diri si dokter? Begitu pula ketika oknum polisi alih-alih melindungi masyarakat tapi justru menjahati masyarakat, pertanyaannya kurang lebih sama. Apa ya yang membuat seorang oknum penegakan hukum sampai hati berbuat sedemikian rupa terhadap orang yang semestinya dia lindungi? Kata kuncinya sama, kesehatan. Entah itu kesehatan medis, entah itu kesehatan psikologis. Itulah yang oleh awam dianggap sebagai biang kerok. Kenapa kemudian orang berperilaku menyimpang, bahkan berperilaku jahat. Nah sekarang kita geser, kita tidak bicara tentang oknum dokter, kita tidak bicara tentang oknum penegak hukum, tapi kita bicara tentang pejabat secara umum. Bahwa kemudian nanti kita menyinggung tentang presiden dan wakil presiden, ya tidak terpungkiri karena mereka adalah pejabat publik. Untuk mendiskusikan ini, ruang diskusi Madilog sudah kedatangan dua yang saya yakini sebagai narasumber yang kompeten untuk bicara tentang hal ini. Yang pertama adalah Kak Joyce Manurung, yang merupakan seorang psikolog sekaligus grafolog. Dan di sebelah kiri beliau adalah Dr. Eva Chaniago, Ketua Dokter Indonesia Bersatu. Terima kasih. Iya. Selamat datang di Madilog ibu-ibu semua. Terima kasih sudah diundang. Oke, Kak Joyce, ini kita punya sekian banyak presiden ya. Yes. Dan sepanjang sejarah saya tidak pernah kemudian menangkap informasi atau data bahwa presiden kita punya kelainan-kelainan psikologis apapun. Lantas pertanyaan saya sesungguhnya urgensi dilakukan pemeriksaan psikologis terhadap calon presiden dan calon wakil presiden itu apa sebetulnya? Barangkali tadi kata-katanya Mas Reza perlu diperbaharui dulu ya gitu ya. Tidak ada yang mengalami, nah kita tidak bisa memastikan itu. Kalau saya boleh bilang tidak ada orang yang tidak punya gangguan, Mas. Termasuk mereka punya gangguan. Semua, everybody. Presiden dan wakil presiden Semua kita pasti punya gangguan? Semua. Tanda kutip ya. Gangguan itu kan punya spektrum. Gangguan itu punya intensitas yang bisa secara nyata terpancar dari ekspresi perilaku, ada yang tidak. Jadi ada yang covered, ada yang overt. Nah ini yang tidak sepenuhnya orang paham dan tahu gitu. Jadi kalau dianggap orang bisa ngobrol kayak kita seperti ini gitu. Apakah ini berarti nggak ada gangguan? Belum tentu. Jadi asumsi dari Kak Joyce justru setiap umat manusia, termasuk RI 1, RI 2, siapapun pasti punya gangguan. Tanda kutip gangguan artinya begini ya. Tidak selamanya gangguan itu menyiksa atau mengganggu atau merusak kesejahteraan seseorang. Belum tentu. Berarti kapan gangguan itu disebut mengganggu atau merusak? Ya, jika sudah. Sudah apa? Memiliki dampak pada kehidupan pribadinya dan kehidupan sekitarnya. Apa yang diambil sebagai sebuah keputusan, apa bentuk perilakunya, apa bentuk ucapan yang dihadirkan. Dan itu tanda kutip mengganggu, kita boleh sebut sebagai sebuah gangguan. Bisa jadi saya bilang tadi, bentuknya itu inner. Ini agak ngeri loh. Ini maaf kata ya. Maaf kata. Saya yakin Kak Joyce bisa memastikan teorinya itu terukur. Sekarang kita ambil yang nyata ya.
Presiden Soekarno itu digulingkan di tengah jalan. Berarti kan dianggap sudah membuat keputusan yang keliru terhadap masyarakat. Pak Harto juga digulingkan di tengah jalan. Pak Habibie laporan pertanggungjawabannya tidak diterima. Presiden Abdurrahman Wahid juga digulingkan di tengah jalan. Berarti apakah secara konkret bisa kita katakan inilah contoh-contoh nama presiden Indonesia yang punya gangguan? Untuk memastikan perlu ada pengukuran, Mas Reza. Kita nggak bisa bilang bahwa dengan satu kondisi tertentu kita menggeneralisasi bahwa itu sebuah gangguan. Apakah pengukuran harus lewat tes tertulis? Tidak selalu. Banyak cara, banyak metode. Ada observasi, ada anamnesa, ada pengukuran diagnostik dan sebagainya. Dan itu sifatnya harus eklektik. Jadi dia digabungkan semuanya. Sehingga bisa menjadi jawaban yang komprehensif. Oh ternyata ada. Dan disebut tanda kutip gangguan nggak bentuknya harus keseluruhan. Dia bisa segmented kan. Bisa bagian kecil. Yang mungkin sebenarnya tidak berpengaruh pasti. Nah kalau tadi yang apa kata Mas Reza. Barangkali bukan bentuknya datang dari pribadi tersebut. Tapi merupakan trigger gitu ya, ada hal yang memicu gitu sehingga seseorang harus melakukan sebuah perilaku tertentu, perubahan cara pandang, sudut pandang dan sebagainya. Saya tidak tahu persisnya siapa orang ini yang punya alias Fufufafa. Kalau ditanya ke Roy Suryo, dia sudah bisa pastikan 99% Fufufafa itu adalah salah seorang petinggi Republik ini. Tahu siapa namanya? Saya pikir kita tahu ya. Ya mungkin gitu ya. Mungkin gitu ya. Saya tidak tahu nih. Ada orang yang punya alias Fufufafa. Kalau ditanya ke Mas Roy Suryo sudah jelas lah. 99% Fufufafa itu adalah salah seorang petinggi Republik ini. Saya tarik napas panjang menyebutnya sebagai petinggi Republik ini. Orang dengan kelakuan Fufufafa bisa tidak disebut sebagai ini loh contoh tentang orang yang punya gangguan. Pernah dengar istilah alter ego barangkali? Belum pernah saya. Alter ego secara sederhana, itu sangat kompleks sebenarnya. Adalah sebuah bentuk atau ekspresi seseorang yang berseberangan dengan ekspresi yang biasa dia hadirkan pada publik atau dalam keseharian. Entah dalam konteks sadar atau memang sesuatu yang dia repress, dia tekan. Kalau dalam teorinya Jung disebut shadow gitu ya. Kepribadian ganda begitu? Tidak itu konsepnya. Kalau dalam konteks ini dia bisa sadar bahwa itu dirinya dan dia melakukan itu sebagai bentuk lain, memuaskan kebutuhan, kepentingan, keinginan atau apapun lah itu. Alter ego itu adalah pertanda merupakan sebuah gangguan pada diri yang bersangkutan. Tidak, alter ego hampir dimiliki semua orang. Tadi konteks gangguan jika itu sudah punya dampak yang merugikan bagi dirinya dan orang lain. Jika dianggap itu tidak merugikan, itu ya bagian dari personality orang itu saja. Nah, kembali ke pokok persoalan, ketika calon presiden dan calon wakil presiden menjalani pemeriksaan psikologis. Tujuannya untuk apa? Mendeteksi ada tidaknya gangguan. Yang bisa memiliki dampak merugikan bagi diri dan orang lain, terutama kebijakan dan keputusan. Tahun 2023 yang dites itu baik secara kedokteran maupun secara psikologis, psikiatri juga ada nama Ganjar Pranowo, Mahfud MD, Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar, Prabowo Subianto dan juga saya lupa saya namanya. Gibran. Ya, Gibran Rakabuming Raka. Itu serius saya lupa itu ya. 6 orang ini dan kemudian sekarang pemimpin kita adalah Presiden Prabowo Subianto. Berarti bisa kita katakan beliau sehat, tidak punya masalah psikis, tidak punya masalah gangguan yang bisa merugikan dan mengancam. Artinya pastinya sudah punya prediksi lah kalau seseorang dianggap punya intensitas tertentu dari gangguan ini. Dan kalau ini dimunculkan apa kemungkinan-kemungkinan dampak negatif atau destruktif yang akan dihasilkan. Nah kalau ini masih bisa dalam konteks toleransi atau diprediksi bisa dikelola. Bisa ditreatment kalau bahasa kedokterannya begitu ya. Ya tidak akan menjadi gangguan tanda kutip yang tadi kita sebutkan akan merusak. Seseorang yang diperiksa tahun 2023 dinyatakan sehat, lahir batin sehat, apakah akan seterusnya sehat? Tidak. Berarti konsekuensinya apa? Terhadap mereka yang sudah diperiksa tahun 2023, pemimpin-pemimpin kita harus diapakan?
diukur kembali secara berkala. Secara berkala. Mental check up itu idealnya sama seperti medical check up. Per 6 bulan, paling lama per tahun harus dilakukan kembali, diulang. Di ruang publik, kalau kita simak media, sepertinya sejak tahun 2023 sampai sekarang tidak pernah ya ada pemeriksaan lagi terhadap kondisi kesehatan baik fisik maupun psikis Presiden Prabowo Subianto dan atau kita yang tidak tahu juga. Barangkali. Atau kita tidak tahu. Atau kita yang tidak tahu. Ini menarik nih. Apakah kita tidak tahu atau memang tidak pernah dilakukan? Sehingga muncul pertanyaan, perlu tidak masyarakat tahu bahwa presiden dan wakil presiden sudah menjalani pemeriksaan oleh dokter, oleh psikolog, dan seterusnya? Perlu tidak? Kalau menurut Dr. Eva? Saya kira perlu ya. Sama seperti kita juga, karena itu tadi, kalau mental orang kan dinamis ya. Iya, fluktuatif, kadang naik, kadang turun. Iya. Kalau kesehatan itu pasti progresif, mengalami kemunduran itu pasti. Regresif atau progresif? Degeneratif. Degeneratif. Iya, itu udah pasti akan mengalami kemunduran. Saya kira itu penting, paling tidak memang ada pemeriksaan berkala untuk mereka. Saya kira harusnya memang ada ya. Tapi untuk perlu diketahui oleh masyarakat atau tidak hasilnya, itu mungkin bukan untuk konsumsi publik gitu. Kenapa tidak untuk konsumsi publik? Riwayat penyakit rekam medis itu adalah hak seorang pasien, siapapun itu, baik pejabat, mau dia siapa, itu adalah hak pribadinya, bahkan istri, anaknya, keluarga, tanpa izin beliau ketika masih sadar itu tidak bisa diberikan. Kecuali dalam keadaan tidak sadar ya. Dr. Eva, Kak Joyce, kita berbincang ini dengan semangat mendoakan agar pemimpin nasional kita, Pak Prabowo Subianto, sehat walafiat ya. Betul. Tetapi ingat, mudah-mudahan kita bersepakat, kita tidak sedang berbincang seorang Prabowo Subianto sebagai Prabowo Ansih. Betul. Kita berbincang tentang Prabowo Subianto sebagai kepala negara, sekaligus kepala pemerintahan. Bukankah saya balik, masyarakat semua justru punya hak untuk tahu kondisi kesehatan presidennya? Ya. Mungkin secara garis besar bisa diumumkan kondisi misalnya sehat fisik dan mampu. Ya, jadi kita ada surat keterangan sehat layak bekerja. Itu untuk yang bekerja. Mungkin sebagai presiden ada keterangan, jadi tidak perlu detail itu apa masalahnya. Cuma mungkin dalam 1 tahun, Pak Prabowo dalam keadaan, Bapak Presiden kita dalam keadaan sehat. Secara general. Iya, general. Jadi tidak perlu detail. Misalnya ada penyakit ini, penyakit itu. Toh memang dengan proses alami, kita itu semua akan mengalami penuaan. Mari kita uji satu persatu ya. Dari pemberitaan di media massa yang coba saya catat, ada 15-16 jenis pemeriksaan yang dikenakan kepada para calon presiden dan calon wakil presiden pada tahun 2023. Kita cek satu persatu. Relevan atau tidak? Kalau relevan, di mana logiknya? Pertama, tes gangguan mental. Kak Joyce, kita ini bicara tentang Prabowo Subianto, mantan Danjen Kopassus. Tokoh besar, pengusaha besar. Presiden Soeharto juga jenderal besar, bintangnya 5. Presiden Habibie luar biasa penguasaan di bidang iptek. Abdurrahman Wahid penguasaan budaya, filsafat, agama, dan seterusnya, tanda petik sempurna. Lagi-lagi, untuk apa ya kita cek tes gangguan mental terhadap calon presiden itu untuk apa? Kalau bicara tentang mental toughness, ya. Emily Johnson punya satu konsep yang menarik. Dia bicara soal 2 poin. Inner strength dan external orientation, dia bilang. Inner strength itu dia bicara soal pertama confidence. Ability-nya bagaimana, interpersonalnya bagaimana. Yang kedua dia bicara soal control. Bisa nggak seseorang ini mengelola emosinya, mengelola kehidupannya. Nah, yang di luar external orientation bicara soal 2 juga, commitment. Bicara soal achievement-nya seperti apa, dia mencapai apa saja, dan kedua goal-nya. Dan terakhir bicara soal challenge. Bagaimana dia melihat proses belajar dan risiko apa yang pernah dia ukur. Kalau kita bicara soal siapapun itu pemimpin, dia harus punya 8 aspek ini dari 4 C tadi. Kalau 1 nggak ada, artinya ada yang jumplang deh bahasa kita gitu. Ada yang akan membuat 7 aspek yang lain bisa menurun kualitas. Informasi mengatakan mereka ini capres dan cawapres tahun 2023 dites dengan menggunakan MMPI. Itu kepanjangannya apa ya?
the MMPI. Multifaceted. Yes, personality. Minnesota Multifaceted Personality Inventory. Iya. Itu untuk apa ini? Secara umum memang memahami personality seseorang dan ada beberapa indikasi yang akan bisa dibaca, gitu ya, kecenderungannya. Apakah muncul beberapa penyimpangan perilaku di dalam. Andailah ditemukan lewat MMPI itu ditemukan ada kelainan A, penyimpangan B dan seterusnya. So what? Terus mau diapakan? Antisipasi. Tadi saya katakan, apakah ini bisa memiliki dampak? Kembali lagi Mas Reza, bahwa kita tahu dalam konteks mental tidak ada yang sifatnya absolut. Mental tadi betul dinamis dan dia akan bisa berkembang. Nah, kalau kita katakan dalam konteks sekarang ada sesuatu yang kita miliki dari hasil pengukuran itu, ada beberapa tindak lanjut yang bisa dilakukan. Apakah itu bentuknya terapi, apakah nanti bentuknya mungkin konteks medis yang harus dilibatkan. Nah, kalau ini bisa mengelola gangguan-gangguan tanda kutip atau indikasi yang dibaca melalui tes, artinya seseorang bisa masuk dalam fase yang lebih sehat secara mental. Kita lanjut tes kedua. Gitu. Tes penyakit dalam. Dokter Eva, apa relevansi penyakit dalam untuk seorang capres dan cawapres? Seorang pemimpin itu selama masa kepemimpinannya adalah bekerja untuk rakyat. Dalam keadaan sehat mental dan jasmani. Ketika ditemukan penyakit dalam, ada kelainan dan mental. Mungkin tadi kalau nggak lulus MPPI-nya dan mungkin menurut psikolog itu tidak bisa diterapi lagi, tidak bisa diterima. Kita kan tes itu salah satunya adalah kalau lulus dia bisa melanjutkan menjadi capres atau cawapres. Tapi kalau membahayakan, fisiknya tidak mampu, mentalnya membahayakan bangsa nantinya, negara, itu harusnya tidak dilanjutkan. Berani apa seorang dokter atau tim dokter bahkan harusnya mengatakan ini kandidat presiden dan wakil presiden ini tidak sehat? Apa berani ya mengatakan itu? Itu seharusnya. Karena mereka disumpah untuk mengatakan apa saja. Apa adanya, tidak boleh rekayasa. Jadi ini kembali lagi kepada mental teman-teman sejawat saya. Apakah mereka bisa berani menyampaikan apa adanya? Jadi tidak di bawah tekanan. Saya lanjut ya. Ada tes bedah, neurologi, wawancara psikiatri, audiometri, nada murni, dan seterusnya. Saya langsung lompat ke yang pemeriksaan ke-16, EKG. EKG itu apa? Pemeriksaan jantung. Pemeriksaan jantung. Iya. Sebagian kalangan menganggap kelemahan sosok Gibran itu adalah karena terpilih lewat proses yang dianggap melanggar etik. Bahkan ada yang secara ekstrim menyebutnya sebagai anak kandung, anak haram konstitusi bahkan. Tapi jangan salah, narasi tentang memberhentikan Gibran itu juga silih berganti dengan narasi berhentinya seorang Prabowo Subianto. Dikait-kaitkan dengan terutama dua, usia yang sudah lanjut dan masalah kesehatan. Menurut Dokter Eva relevan tidak narasi tentang usia lanjut dan kesehatan dikaitkan dengan EKG itu? Betul. EKG itu ya tadi seperti saya katakan manusia itu akan mengalami penuaan degeneratif. Dengan EKG pasti akan ditemukan mulai ada kemunduran-kemunduran. Dan ya, ada batasan di mana bisa diterapi, ada batasan di mana dia membahayakan. Jadi dari EKG itu tapi tidak tok ya. Cuma dari sana kita bisa lihat proses yang dialami oleh seseorang. Kalau Kak Joyce tadi mengatakan secara berkala harus dilakukan pemeriksaan terhadap kondisi psikologis yang bersangkutan. Dari sudut pandang kedokteran, apakah juga perlu Presiden Prabowo, Wakil Presiden Gibran Rakabuming juga melakukan pemeriksaan periodikal begitu? Ya, seharusnya seperti itu. Sedangkan masyarakat buruh ya, buruh itu setiap tahun melakukan medical check-up. Ronsen, rekam jantung, spirometri, itu semua dilakukan. Itu buruh? Buruh. Dan hasil pemeriksaan buruh itu diketahui oleh siapa? Diketahui sama medis. Sama medis. Atasannya harus tahu? Atasnya tahu. Kalau atasan seorang buruh boleh tahu tentang kondisi kesehatan karyawannya, maka bagi saya, yang notabene rakyat, juga berhak tahu dong. Setuju. Untuk mengetahui kondisi kesehatan presiden dan wakil presiden kita. Tadi hasil dari pemeriksaan medical check-up adalah surat keterangan sehat layak bekerja. Demikian juga dengan presiden kita, harusnya pemeriksaan fisik itu akan ada hasilnya. Misalnya ini potensi, misalnya
ditemukan kanker, prediksi sekian. Itu harus mungkin tidak disebutkan ke masyarakat. Misalnya beliau sudah tidak mungkin lagi secara fisik untuk bekerja, terutama yang misalnya mulai pikun. Ya kan itu tetap hubungannya dengan degeneratif. Alzheimer. Itu kan hubungannya dengan degeneratif. Ini harus diketahui. Mungkin di sini beliau tidak bisa dilanjutkan lagi. Itu kan membahayakan bagaimana seorang pemimpin memimpin bangsa dan negara yang harus berpikir lebih daripada kita semua dalam posisi yang tidak sehat. Itu pula yang membuat saya berpikir lebih bahwa dengan segala hormat saya ke insan dokter dan insan psikologi, apa aja sanggup ya teman-teman kedokteran dan psikologi mengatakan bahwa pemimpin nasional kita sudah tidak lagi dalam kondisi yang prima. Di belakang mereka ada jutaan konstituen, jutaan orang yang sudah memberikan suara. Jutaan orang menjadi anggota parpol pendukung mereka. Tiba-tiba otoritas kedokteran dan psikologi mengatakan mereka tidak cukup fit, tidak cukup sehat. Apa sanggup ya? Harusnya sanggup. Kalau saya di posisi itu, saya akan mengatakan apa adanya. Karena ini kepentingan bangsa dan negara. Kita tidak sedang ngemong. Tidak boleh ngemong. Jadi misalnya ini lansia sudah pikun. Misalnya saya tidak bilang tentang beliau. Ada pemimpin kita misalnya lansia sudah pikun. Kenapa kita harus mempertahankan? Atau dia kanker stadium sekian, butuh fokus pengobatan. Itu kan tidak layak diteruskan. Ini tidak baik buat kita. Karena pemimpin itu harus sehat lahir batin, sehat jasmani, rohani sampai selesai masa pemerintahan. Jadi saya kira ini tantangan buat saudara-saudara saya teman sejawat bisa tidak menjalankan sumpah dengan sebenar-benarnya. Karena sumpah dokter itu kita tidak boleh berpihak kepada siapapun. Jika dokter berani menutup kebenaran dari pemeriksaan medis, itu artinya bukan dokter lagi. Itu sudah melanggar sumpah, dokternya sudah masuk ranah politik. Kak Joyce, ketika komunitas psikologi mengatakan rahasia klien, itu cakupan rahasianya itu seberapa luas ya? Apanya pada diri klien itu yang harus dirahasiakan? Kepada siapa? Apanya? Pada diri klien? Misalnya saya adalah kliennya Kak Joyce nih. Kan rahasia saya harus ditutup oleh Kak Joyce. Rahasia terkait apa saja yang harus ditutup itu? Kalau kepada yang bersangkutan, selama hasil pengukuran itu dianggap mampu memunculkan banyak aspek ketidaknyamanan, perlu dibentuk sedemikian rupa. Gitu. Sehingga tanda kutip akan ada hal-hal yang dikemas, tidak secara langsung disampaikan. Bahasanya. Gitu ya, bahasanya. Namun kepada orang di luar klien, kepada publik 100% itu rahasia. Berarti Kak Joyce dalam posisi bahwa apapun kondisi presiden atau wakil presiden atau pejabat negara secara umum, 100% tidak boleh diketahui oleh publik kondisi kesehatan mereka. Kalau memang itu tidak ada persyaratan khusus, contohnya permintaan pengadilan. Ya, contoh beberapa kasus terjadi harus diungkapkan di pengadilan. Dan itu pun dalam karangan terbatas misalnya. Karena apa? Karena tidak semua orang itu mampu mengolah, mampu menerima dan punya daya paham yang sama. Sehingga kalau tadi saya sebut gangguan, yang dia maknakan adalah sesuatu yang mengganggu. Padahal gangguan tidak sepenuhnya akan merusak jika dikelola. Kalau ternyata presiden dan wakil presiden punya kondisi psikologis yang baik, yang sempurna, yang prima, itu boleh tidak diketahui oleh publik? Boleh. Kalau hal yang positif boleh diketahui publik, bahkan justru perlu diketahui publik, kenapa yang negatifnya justru harus ditutup? Tadi saya katakan tidak semua orang bisa memaknai. Ya? Itu politik dong namanya. Tidak objektif dong. Tidak objektif kadang-kadang dibutuhkan. Agar seimbang. Sebetulnya ketika objektif kadang tidak dibutuhkan sehingga harus ditutup, itu untuk kepentingan siapa sebetulnya? Kepentingan pemimpin nasionalnya kah? Pemimpin pejabat negaranya kah? Atau untuk kepentingan masyarakat? Saya kasih analogi ya. Ketika seorang pasien didiagnosis mengalami kanker,
Saya yakin nggak ada dokter yang akan bilang langsung kamu kena kanker. Saya percaya Kak Joyce dalam situasi seperti itu. Yes. Tapi sekali lagi tadi saya katakan, kita tidak bicara tentang sosok Prabowo sebagai Prabowo. Kita bicara Prabowo sebagai sosok presiden. Kita tidak bicara sosok Gibran sebagai anak Jokowi. Bukan, kita bicara Gibran yang suka tidak suka, mau tidak mau, etik atau niretik, dia adalah wakil presiden. Apa kemungkinannya Mas Reza? Kalau saya anggap Mas Reza adalah seorang presiden, saya publish di publik, Reza Indragiri mengalami gangguan kecemasan akut. Apa yang kemudian terjadi? Chaos. Kenapa saya menangkap kesan bahwa kemudian tenaga atau kalangan profesional kesehatan mental di Indonesia tidak seprogresif di Barat ya. Di Amerika itu berbondong-bondong. Praktisi kesehatan mental mereka memberikan opini, analisis tentang kondisi Presiden Donald Trump. Undang-undangnya mungkin Pak Reza. Gimana? Undang-undangnya, kita kan ada undang-undang yang mengatur apa yang boleh disampaikan, apa yang tidak. Itu mungkin yang berbeda dengan mereka. Mereka lebih terbuka. Kalau kita, apapun itu harus izin dengan pasien mengenai kondisi kesehatannya. Saya kira undang-undangnya mungkin yang di sini kadang kita sendiri yang dirugikan ya. Misalnya contoh, saya kemalingan, tapi saya nggak boleh ngomong gitu. Saya nggak boleh sebut ini loh orang yang maling rumah saya harus prosedur tertentu gitu. Jadi mungkin yang maksud Kak Joyce, kelainan tetap disebutkan, tapi untuk konsumsi yang berhak menghakimi si presiden tadi itu mungkin. Jadi kalau ke publik tidak, tapi tetap disampaikan bahwa mungkin ini presiden atau wakil presiden ini berbahaya, itu harus tetap disampaikan. Dan harus ada tindak lanjut. Ketika tidak ada tindak lanjut, mungkin kita harus berjuang gitu. Betul. Ya. Mungkin seperti yang tadi lagi, mungkin kita mesti ngomong di luar. Yes. Tapi karena itu saya lihat Pak Reza, undang-undang tidak melindungi kita untuk itu. Undang-undang tidak melindungi kita untuk itu. Untuk seterbuka itu. Seperti di luar negeri. Saya yakin penyusunan undang-undang kan juga pasti mendengar aspirasi para komunitas dokter sendiri kan? Nah, itu harapan kita. Lalu? Ya itu tadi Pak, kita tidak dibenarkan membuka ke publik. Cuma ada surat keterangan tidak sehat, kode etik tidak layak, kode etik. Jadi yang bisa kita sampaikan, misalnya pas ini capres cawapres layak, kita sebut layak untuk melanjutkan pemilih sebagai cawapres atau capres. Tapi kalau tidak layak harus disebut tidak layak. Tidak layaknya itu dalam rupa apa? Itulah yang rahasia medis pasien. Kak Joyce dan Dr. Eva ini kan bersepakat ya bahwa terhadap pejabat negara harus dilakukan pemeriksaan secara berkala. Setuju. Presiden periksa berkala, wakil presiden secara berkala. Kalau kemudian saya perluas, secara berkala pula harus ada informasi kepada publik tentang kondisi kesehatan mental mereka. Sepakat tidak? Sepakat. Sejauh apa kesepakatan itu harus kita bangun? Kondisi seperti apa yang boleh disampaikan kepada layak halayak dan luas? Tidak layak. Hanya itu? Ya, karena ya seandainya tidak layaknya itu ada tim yang harusnya menilai. Ini misalnya dari psikolog misalnya ini membahayakan, ini sakit jiwa nih, udah nggak bisa dong. Itu tentunya akan diolah ada tim bidang. Kalau misalnya temuannya seperti itu, kalau misalnya pasien cancer, ini gimana nih? Ada harapan nggak? Itu kan ada tim dokter yang memutuskan sama-sama. Saya ubah ya. Situasinya begini. Hasil pemeriksaan Presiden A, jantungnya kondisinya sangat bagus, diumumkan tidak ke publik. Tetap tulisannya layak dan tidak layak. Bukan disebutin jantungnya. Karena tentunya kalau yang layak pasti jantungnya dalam kondisi dia baik ataupun dengan pengobatan bisa menjalankan tugas. Fungsi pernapasannya boleh disampaikan ke publik. Tetap sama, layak tidak layak. Hanya layak dan tidak layak. Surat keterangan sehat dan tidak sehat, hanya itu Pak. Hanya surat keterangan sehat misalnya dan keterangan kan tidak layak sehat. Bekerja sebagai presiden. Surat keterangan layak sebagai presiden. Jadi kalau tidak, misalnya ada pasien ya, ditemukan kelainan, kita akan menyebutkan saran apa dulu. Kalau masih bisa diterapi, itu ada terapinya. Tapi kalau misalnya gini, sudah jelas Pak Presiden umurnya sekian, kita sebut tidak layak, kita sampaikan ke yang berwenang, misalnya tim kepresidenan. Silakan dirembukan bersama-sama. Nih mau diapain? Apa yang mau dilanjutkan? Gitu loh. Saya tahu sekian banyak orang penting, ya kebetulan saya kenal mereka gitu. Pejabat negara mereka secara teratur memeriksakan diri ke dokter. Periksa jantung lah, periksa kepala dan seterusnya. Untuk pemeriksaan psikologis itu sudah sepopuler apa ya di masyarakat kita, khususnya bahkan mungkin kalangan elit, kalangan pejabat kita?
Disebut tidak populer tidak juga ya. Bagi kebanyakan orang, terutama generasi X, baby boomers gitu ya, disebut dengan mental disorder itu sudah diidentikan dengan gangguan jiwa. Gila lah gitu ya. Nah, orang kasarnya bilang gitu. gila gitu. Ya, ya. Datang ke psikolog itu identik dengan gangguan jiwa. Padahal pemeriksaan psikologi tidak hanya mencari-cari apa gangguan pada diri kamu, misalnya begitu. Tapi memantau dan memastikan bahwa Anda dalam kondisi yang siap. Siap untuk beraktivitas, berpikir, berkomunikasi, berinteraksi, berbagai aspek dalam pribadi seseorang. Siap itu apa? Artinya ada indikator-indikator yang dianggap mumpuni. Gitu. Kalau katakanlah dari sekian aspek komunikasinya ternyata merah nih Mas Reza. Tinggal dibuat betul tindak lanjut apa yang harus dilakukan. Nah itu sebenarnya konteks pemeriksaan psikologi. Namun kita belum punya budaya yang terbuka menghadapi ini. Belum lagi pemeriksaan bilang begini, datang ke psikolog itu mahal katanya. Ngobrol kok bayar. Iya. Sejam bayar berapa? Iya. Saya mengatakan begini, datang ini punten dokter Eva. Kalau kita ke dokter sakit panu, kita bilang dok ini kamu panu. Nggak berapa lama dokter Eva kasih obat. Iya. Tapi kalau Mas Reza datang ke saya, sejam Mbak Joyce saya pusing kepala, mau muntah-muntah terus. Saya nggak bisa bilang Anda stres. Saya mesti menelusuri yang waktunya rentangnya lebih panjang. Ini sebenarnya membutuhkan usaha dan daya. Itu yang tanda kutip akhirnya membuat pemeriksaan jadi lebih mahal gitu ya. Nah ini membuat juga orang jadi anti. Saya merasakan kok Mas Reza melihat orang tuh kok sama psikolog mahal nggak mau gitu. Sehingga tingkat popularitas jadi menurun. Padahal itu penting sekarang. Betul. Rasa itu juga yang terjadi pada pejabat-pejabat negara kita. Kalau datang ke dokter relatif gampang. Tapi ketika mereka datang ke orang seperti Kak Joyce, dikorek-korek. praktek psikologi, apa mereka mau ya? Iya. Waktu lebih panjang, tanda kutip ada orang yang nggak senang untuk. Atau perlu tidak kita gunakan, kita adakan peraturan yang memiliki daya paksa bahwa harus. Presiden dan wakil presiden terlepas apapun kondisi mereka secara berkala 3 bulan sekali atau 6 bulan sekali harus datang ke dokter, harus datang ke tempat prakteknya Kak Joyce. Itu ide yang bagus tidak? Memaksa mereka untuk datang gitu. Kalau buat saya yang ditumbuhkan pertama sekali adalah kesadaran. Kita sadar kita bukan makhluk yang stabil. Yang tidak mungkin dalam rentang waktu panjang kita akan terus begini. Kan itu yang perlu. Tapi bagi seorang pejabat negara, sebagai pemimpin, mana pula mungkin mereka pertontonkan saya, kontrol saya sedang turun, komitmen saya sedang kendor, dan seterusnya, dan seterusnya. Saya harus selalu tampil prima di hadapan rakyat saya. Ya, itu betul. Itu sebuah citra. Ya. Citra yang harus dia tekankan untuk melegitimasi bahwa dia punya power itu. Namun balik lagi, dia manusia. Kalau kita tahu Mas Reza ada konteks integritas. Itu bagian dari integritas. Yang melekat pada siapa ini maksudnya? Pada para pemimpin dan pada kita juga. Maksudnya apa? Konteks integritas mengakui bahwa saya membutuhkan penyangkalan sebenarnya. Bahwa saya butuh untuk diperiksa, bahwa saya butuh untuk tanda kutip mendapatkan treatment, pendampingan atau apapun lah bentuknya. Kesadaran diri bahwa dia yang bermasalah itu yang kurang. Di sana kan ada ya tim medis kepresidenan ya, setahu saya ya. Ada dokter presiden. Nah dokter presiden, saya tidak tahu tuh apakah di istana ada tidak tim psikologi presiden, wakil presiden. Seharusnya ada. Karena kesehatan fisik dengan kesehatan mental itu berjalan bersama. Jadi dia tidak boleh dipisahkan. Makanya kerjasama antara seorang psikolog klinis dengan psikiater itu saling melengkapi. Komplementer ya. Betul, komplementer. Gitu ya. Sepertinya kesadaran diri akan sakit, pengetahuan bahwa psikolog itu bisa membantu itu yang kurang. Bukan hanya pejabat, juga masyarakat awam. Iya. Padahal mereka sebenarnya di titik-titik yang butuh bantuan psikolog gitu kan. Tapi mereka yaitu lagi-lagi untuk masyarakat awam mungkin berpikir mahal, padahal tidak sebanding dengan apa yang dia alami sehari-hari manfaatnya. Gitu. Selama ini saya membayangkan di kabinet itu ada Kementerian Kesehatan ya. Sudah pastilah mereka memikirkan tentang bagaimana membangun kesehatan masyarakat.
Harusnya. Tapi di ruang diskusi Madilog ini saya bayangkan jangan-jangan juga Kementerian Kesehatan patut menjadi focal point untuk memulai dilakukannya pemeriksaan secara berkala terhadap presiden dan wakil presiden loh. Jangan-jangan itu yang bisa kita harapkan. Iya. Gimana Dokter Eva? Harusnya itu memang sudah rutinitas ya. Kemenkes memikirkan untuk kesehatan, tapi itu harusnya udah masuk jadwal rutin pemeriksaan berkala. Kan saya pernah dengar kemarin Pak Prabowo ngomong saya habis medical check up. Ya, padahal kan itu udah selesai ya, udah bukan sebelum pemeriksaan itu lagi, sebelum cawapres, bukan sebelum pilpres kan, tapi sesudah pilpres saya habis medical check up, malah sampai tes DNA tuh saya dengar. Kondisi fisik apa Dokter Eva yang tidak bisa lagi diperdebatkan? Inilah bukti bahwa pejabat negara harus berhenti. Itu tadi kondisi di mana dia sudah mengganggu kesadaran. Mengganggu kesadaran itu maksudnya pingsan? Tidak. Jadi tadi seperti Alzheimer itu kan dia pikun. Itu kan perubahan organik degeneratif tubuh yang alami yang mengganggu fungsi seseorang. Jadi ada jenis penyakit tertentu yang sebutlah kartu mati, satu Alzheimer. Iya, misalnya dia udah nggak layak lagi karena dia nggak sanggup berpikir lagi. Karena tidak sanggup berpikir lagi. Mengurus diri aja dia nggak bisa. Apalagi ngurus orang. Apalagi saya coba menemukan 5 saja nih. Tolok ukur kesehatan atau ketidaksehatan yang berujung pada rekomendasi atau bahkan mungkin keputusan tidak lanjut. Misalnya satu, Alzheimer. Misalnya cancer stadium akhir. Cancer stadium akhir. Ya, kalau cancer itu kan mengganggu aktivitas ya. Kalau tadi mengganggu pola pikir, pemikiran. Itu penyakit-penyakit yang seperti itu. Kalau jantung dalam skala berapa? Kalau dia masih bisa aktivitas, mungkin dia udah pakai ring, udah pakai apa, tapi dia masih bisa aktivitas itu. Nah, mungkin cuci darah misalnya itu harus HD, dia udah jalan yang udah nggak bisa jalan aja untuk dirinya dia susah gitu. Jadi ketika seseorang sudah tidak bisa mengurus dirinya lagi, itu tidak layak lagi. Saya tentu saja berharap saudara-saudara kita yang mengidap Alzheimer ataupun cancer stadium 4, mudah-mudahan mereka kuat dan bisa sembuh. Tetapi hitung-hitungan dari sisi kedokteran ini memang tergolong berat ya. Ya tergolong berat. Stadium Alzheimer dan cancer. Ya kalau Alzheimer itu kan dia mengganggu fungsi. Seseorang tidak bisa berpikir dengan jernih. Satu lagi dok, satu lagi. Alzheimer, cancer stadium 4, apa lagi? Saya kira penyakit-penyakit yang tadi, apapun itu penyakit yang menyebabkan dia tidak bisa beraktivitas dengan dirinya sendiri. Beraktivitas itu dalam pengertian apa ya? Main pingpong kan tidak begitu kalau untuk konteks presiden dan wakil presiden. Seorang presiden harus menjalankan pemerintah, dia harus kakinya bisa jalan, ya kan? Tangannya bisa menulis. Kepalanya bisa berpikir, ya kan? Jangan hal-hal yang seperti ini aja dibantu. Gitu. Baik. Kalau dari sudut pandang psikologi, apa kondisi psikologis yang sudah ini sudah tidak bisa ditawar-tawar? Kalau menurut WHO, seseorang itu harus memenuhi kriteria sejahtera. Ada beberapa aspek. Yang pertama, daya pikir. Tadi betul. Jadi memang dia bisa berpikir, dia bisa tektok nih kalau ngomong sama seseorang, kemampuan konsentrasi, memori dan sebagainya dianggap moderat begitu ya, mampu memenuhi. Yang kedua, dia mampu berkontribusi pada aktivitas sekitarnya. Jadi dia melakukan sesuatu, dia bisa bekerja sama dan sebagainya. Nah, yang ketiga, dia bisa memberikan keterlibatan secara sosial dalam masyarakat. Ya, presiden, wakil presiden itu niscaya ya. Saya bayangkan niscaya. Kalau dalam konteks sehat mental, sehat fisik, iya. Kalau tidak dua-duanya ya tidak mungkin dia bisa berkontribusi dan bisa mengikutilah aktivitas di sosial gitu. Nah, berikutnya adalah mampu untuk melengkapi dirinya sendiri. Jadi dia sehat, bisa berjalan, bisa bangun sendiri, nggak perlu dibantu misalnya, atau dia bisa melakukan semua kegiatan logistiknya tanpa pendampingan. Itu definisi-definisi yang masuk kategori sejahtera. Menurut WHO. Menurut WHO. Nah, saya yakin untuk seorang presiden, sekelas presiden ya harus memenuhi itu. Baru kita anggap dia layak. Maaf, tapi itu bukan hitam putih kan? Sejahtera atau tidak sejahtera tidak begitu. Ada semacam gradasi begitu. Yes, ada spektrumnya pastinya. Ada spektrumnya. Dan tadi saya bilang
Di mana itu ya tergantung kembali apakah ada tindak lanjut yang bisa gitu menangani jika dianggap ini sudah masuk dalam kategori gangguan misalnya seperti itu. Para menteri saya pikir juga perlu ya melakukan pemeriksaan itu ya. Seharusnya. Dan hasil pemeriksaan terhadap kesehatan para menteri perlu dibaca oleh presidennya. Masuk akal dong? Iya. Tidak hanya pada menteri. Sekarang ini masyarakat biasa saja membutuhkan itu, Mas Reza. Lebih-lebih, kenapa saya sebut menteri presiden? Karena kan masalah luar biasa itu. Iya. Saya pikir jadi pemimpin nasional di negara kita hari ini beratnya minta ampun. Ya? Sangat berat. Sehingga hitung-hitungan di atas kertas kemungkinan mereka mengalami gangguan baik psikis maupun fisik juga besar. Betul. Peluangnya sangat besar. Cuma menyadari atau tidak dia butuh dibantu itu yang penting. Sekarang kita berharap apa sih? Presiden dan wakil presiden kita suatu ketika di depan mikrofon mengatakan saya capek, saya tidak sehat. Kan tidak mungkin juga. Tidak itu. Tadi saya katakan integritas itu yang kita butuhkan. Hari ini. Itulah buktinya seorang pemimpin. Butuh kejujuran teman-teman kita yang bisa menilai mereka sehat atau tidak baik secara fisik dan mental. Jadi mereka bertanggung jawab mewakili mata rakyat untuk menentukan presiden dan wakil presiden ini layak atau tidak melanjutkan pemerintahan. Jadi kuncinya di mereka, dosa mereka yang tanggung ketika mereka tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya, tidak sesuai dengan adanya. Saya sebetulnya sangat ingin realisasinya seindah itu, Dr. Eva. Betul. Tapi hari ini izinkan saya untuk sekian persen lah, paling tidak agak khawatir itu tidak terlalu bisa diharapkan banyak. Ya. Kalau kita melihat fakta di lapangan, jangankan hasil lab, jangankan hasil pemeriksaan, undang-undang aja di depan mata kita bisa berubah secara tidak logis gitu. Undang-undang bisa dirubah sesuai kepentingan. Apa sih contohnya undang-undang yang bisa diubah secara tidak logis itu? Seorang dokter seberapa jauh pengamatannya terhadap itu? Saya sendiri di bidang kesehatan, jujur, saya sangat kecewa dengan Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 tahun 2023 yang lalu. Kenapa? Undang-undang itu dibuat adalah untuk rakyat. Yang bekerja di sana adalah dokter dan tim medis dan nakes. Tapi yang mengerjakan, yang membuat itu bukan kami. Tidak melibatkan kami, bahkan kesannya memaksa. Ya nggak mungkin juga lah. Legislatif menyusun undang-undang tanpa melibatkan harusnya komunitas dokter. Tapi faktanya itu dibuat mendadak tanpa ada dan diam-diam. Tiba-tiba undang-undang sudah sah. Undang-undang kesehatan tahun 2023 itu. Dan kita lihat sekarang faktanya apa? Masyarakat banyak dirugikan. Mulai tumbuh dokter-dokter gadungan. Ya kan? Sekarang obat segala macam dan apapun itu yang bermasalah di kesehatan, banyak dokter yang tidak berani bicara lagi. Karena undang-undang itu seakan-akan membungkam para dokter untuk berani mengkritik, menyampaikan apa adanya. Lalu tafsirannya apa? Apa yang ingin kita katakan adanya produk atau peraturan perundang-undangan terkait kesehatan yang seperti itu? Iya, ada di dalam pasal-pasalnya itu sebenarnya itu merugikan masyarakat. Merugikan masyarakat? Betul. Bagaimana saya bisa memahami penyusun undang-undang, yaitu DPR dan pemerintah, menyusun undang-undang yang merugikan masyarakat itu bagaimana? Lagi-lagi Pak Reza, kita lihat kan sekarang, kita berharap apa sih gitu loh. Karena undang-undang ini dibuat banyak hal-hal yang kita sebenarnya saya tidak, mungkin di sini saya tidak membahas pasal-pasal. Tapi pasal-pasal itu jelas sudah tidak pro rakyat gitu. Ada beberapa pasal-pasal misalnya keterkaitan dengan aborsi dan segala macam, donor organ dan segala macam, program pemerintah misalnya apa yang itu yang sifatnya dulu adalah harus berdasarkan persetujuan masyarakat atau pasien, sekarang enggak. Jika pemerintah hanya memberitahu, misalnya ada program kesehatan, misal vaksinasi mau vaksektomi ya, ada program pemerintah misalnya vasektomi, pemerintah cukup memberitahu, tidak izin lagi. Kalau dulu kan saya mau vaksin izin dulu, apa-apa izin dulu. Sekarang kan udah enggak. Jadi banyak undang-undang itu yang menurut saya itu berbahaya untuk masyarakat ya. Satu lagi undang-undang mengenai ada boleh data medis kita ya bisa dikirim ke luar negeri. Memang syaratnya ketika tidak pokoknya kami bisa melihat bahwa itu adalah sebuah kelonggaran ya.
yang berbahaya. Celah, Tuh, ya. kan benar dugaan saya, atau tepatnya buruk hati saya ini, bahwa ternyata kesanggupan teman-teman dokter untuk punya andil langsung dalam penyusunan peraturan perundang-undangan pun Tidak. keterbatasannya, Dan semakin dibatasi. apalagi memunculkan keinsafan bagi pemimpin nasional, presiden dan wakil presiden, Apalagi bisa untuk menyatakan, lebih mengakui tentang kondisi kesehatan mental apalagi mereka. bisa berani menyatakan sehat dan tidak sehat. Nah itu. Maka saya bilang kembali lagi ke pribadi teman-teman sejawat saya, mereka yang mendapat amanah mewakili mata masyarakat, mewakili mata rakyat, yang berhak menentukan, melihat, menganalisa bahwa dokter ini layak atau tidak, tapi memberikan keterangan palsu, itu mereka sudah. Ini keterangan palsu atau ijazah palsu? Ya itu. Keterangan palsu ya. Palsu. Oke. Ya kan? Andai kan sudah jelas tidak layak, tidak bisa melanjutkan, ya kan? Mereka kan sedikit banyaknya juga tahu dari psikolog, dari psikiatri. Ini layak jiwa atau tidaknya kan? Kak Joyce, kalau kita datang ke dokter jantung, ya, saya pernah datang ke dokter jantung, dokter katakan ini ada tanda-tanda yang kurang beres loh. Saya sederhanakan gitu ya. Sehingga ini loh langkahnya ABC. Kalau untuk kesehatan jiwa manusia, kesehatan mental, kesehatan psikologis itu dimungkinkan juga tidak semacam itu? Atau harus nunggu sampai ada insiden dulu? Oh enggak. Tadi saya katakan datang ke psikolog kan pemeriksaan. Sama seperti itu. Nah kalau saya tidak ada keluhan? Ya enggak apa-apa loh. Apa urgensinya saya datang ke tempat Kak Joyce? Gini. Memeriksakan diri kepada psikolog bukan semata-mata mencari apa yang salah, apa yang terganggu. Jadi mencari apa? Tapi memahami siapa saya. Memahami itu artinya mencari tahu sebenarnya kalau dalam konteks kepribadian itu ya ada banyak. Nah, kamu tuh kayak apa sih bentukannya sehingga dia tahu hal-hal apa yang perlu tanda kutip nih. Dia develop misalnya gitu ya, dia perbaiki. Itu yang paling sederhana, basisnya sebenarnya itu. Nanti dalam pemeriksaan ditemukan ternyata ada keluhan. Ternyata kamu cara pikirnya tuh agak ekstrim loh gitu ya. Gitu. Kamu merasakan itu enggak? Pernah enggak kamu mengalami ini dan sebagainya? Nah, dibukakan lah. Oh, ternyata itu namanya ekstrim ya. Presiden Donald Trump, Presiden Amerika Serikat, itu pernah mengatakan begini, 2 aset terbesar yang saya punya, kata dia ini, 1 stabilitas mental, dan yang kedua kecerdasan di atas rata-rata. Waduh, luar biasa. Ya, 2. Kadang-kadang Tapi tak lama berselang, sekian ratus profesional kesehatan mental menyebut ini presiden mengidap NPD. Nah, itu Narcissistic Personality Disorder. Makanya orang banyak merasa dia sehat karena banyak orang yang tidak menyadari bahwa dirinya sakit secara mental. Jangankan mental ya Pak Reza, kesehatan aja secara medis itu banyak pasien yang nggak sadar. Misalnya dia udah nilai gulanya di ambang-ambang, ini bakalan berbahaya. Banyak, apalagi kesehatan mental. Orang tuh kan apalagi kesehatan mental. Ya, orang kan nggak mau dibilang sakit. Sedangkan dia sakit aja dia berusaha tampil di depan orang bahwa dia sehat. Ya kan, dia mungkin pernah mengidap gangguan jiwa, dia tahu, tapi dia coba tutupi gitu loh, dan selalu akan mengalami penyangkalan. Jangankan jiwa ya, kesehatan yang jelas-jelas dia gagal ginjal, udah dikasih tahu gula darah sih, coba berobat. Bapak punya penyakit gula nggak? Enggak. Tapi begitu saya lihat loh, ini gula darah, oh iya tuh sih dulu sudah pernah tapi udah sembuh gitu. Penyangkalan ya? Penyangkalan gitu. Tapi kalau ngomong soal penyangkalan tadi itu yang Mas Reza sampaikan, orang nyangkal itu 2 sebenarnya poinnya. Emang dia nggak tahu? Atau dia tahu sembunyikan. Sehingga dia perlu memanipulasi. Nah, kalau orang menyatakan bahwa saya sangat cerdas, saya sehat mental, berarti kemungkinan bukan yang pertama. Tapi? Yang kedua. Berarti ingin mengatakan Presiden Donald Trump kenapa itu? Kan bukannya ada rumor ibunya bilang sendiri dia anak yang paling bodoh ya. Kurang tahu saya. Saya pernah baca tuh. Jadi ya kita nggak tahu ya pengalaman masa lalu. Kalau bagaimana. Kak Jus bisa melihat tidak? Oh ini orang, maaf ya, kalau penyakit gula itu dari kulit bisa kelihatan ya. Dari kulit bisa kelihatan. Tergantung sudah sampai derajat mana dia. Nah kalau gangguan mental itu bisa kelihatan tidak? Ada ciri-ciri perilakunya ada. Kalau kita mengacu pada panduan psikiatri dan psikologi dunia gitu ya, ada ciri-ciri perilaku. Walaupun demikian,
tetap harus diukur. Ya, untuk memastikan apakah ini masuk. Karena kalau kita lihat nih satu gangguan NPD misalnya, itu ada beberapa indikatornya, 10 misalnya. Disebut dia NPD jika memenuhi misalnya 2/3. Nah itu yang mana aja kan harus diukur. Nah yang menjadi persoalan sekarang orang suka cocokologi, Mas Reza. Itu. Kalau Kak Joyce punya tidak kemampuan itu, melihat pemimpin kita ini, oh ini kayaknya ini mulai ada gangguan mental sebelah sini. Wakil presiden punya gangguan mental sebelah situ. Bisa terlihat tidak? Observasi bisa dari dalam ya perilakunya bisa kita lihat. Boleh jadi itu hanya gangguan perilaku sesaat. Karena ada tekanan insidentil yang dihadapi. Atau gangguan dari pola pikir. Karena misalnya ya kita tahu lah banyak situasi yang bisa mengganggu media sosial itu bisa. Itu mungkin dialami. Namun kita nggak boleh mengesahkan nih justifikasi oh ini gangguan mental. Kita nggak bisa langsung. Tapi kita nggak bisa langsung. Ya nggak bisa. Itu kode etiknya. Nah sekarang kalau lah saya misalnya ya saya kurang lebih sepantaran dengan Gibran lah ya. Saya wakil presiden. Curiga boleh ya Dok? Boleh. Ya namanya saja orang berilmu kan pasti ada informasi yang diolah di kepalanya kan. Kalau misalnya saya seorang wakil presiden ya, saya tanya, Kak Joyce, kapan ya saya sebaiknya datang ke tempat prakteknya Kak Joyce? Kak Joyce akan menjawab apa? Sekarang. Kenapa sekarang? Saya tidak ada keluhan. Atau apa ya? Radar apa yang harus saya monitor? Alarm apa yang harus menyala sehingga itu yang menjadi penyebab saya datang ke tempat Kak Joyce? Alarmnya banyak sekali. Misalnya? Serangan-serangan yang paling penting. Serangan sekarang bahwa dia dianggap tidak mumpuni sebagai seorang wakil. Ini nyindir saya tidak mumpuni. Oke, sebut wakil presiden tidak mumpuni. Dianggap. Jadi saya ke sini ya. Pak Reza tidak mumpuni. Ya, jadi jangan ada yang tersinggung kan. Saya wakil presiden tidak mumpuni. Tidak mumpuni. Tidak mumpuni terkait apa ini? Dalam hal misalnya mengelola beberapa isu yang dialamatkan kepada Pak Reza, ya. Lalu yang kedua, kemampuan dalam mengkomunikasikan gitu ya kebijakan dengan cara yang bisa mengakomodasi banyak kepentingan, menetralisir tanda kutip lah kebencian atau sikap-sikap tidak menyenangkan. Saya catat ini. Pertama, tidak mumpuni ketika mengerjakan tugas-tugas tertentu. Menurut Pak, ya. Yang kedua, tidak mumpuni itu dengan artinya besar ya Pak Reza ya. Tidak mumpuni. Yang kedua, tidak cakap dalam berkomunikasi. Mengomunikasikan. Artinya menyampaikan. Berkomunikasi itu nggak hanya sekedar menyampaikan informasi. Tapi menyamakan makna antara apa yang ingin dia sampaikan dengan penerimaan dari publik. Apa yang di kepala saya itu sepatutnya sinkron dengan apa yang ditangkap masyarakat. Kalau saya mau ngomong sesuatu, Pak Reza harus paham dong, baru ini berkomunikasi. Tapi kalau hanya sekedar menyampaikan kebijakan melalui sebuah platform media atau sebuah instruksi, itu bukan komunikasi. Saya minum dulu ya. Juga ya. Itu dia. Idealnya apa yang saya ucapkan ini dipahami oleh masyarakat. Betul. Melalui apa indikatornya? Ada umpan balik. Dan artinya masyarakat bisa tanda kutip setuju dan tidak setuju melalui umpan balik itu. Kalau apa yang saya ucapkan bahkan tidak bisa saya pahami, apa itu penjelasannya? Ya itulah Pak Reza mengalami gangguan. Yang bisa berdampak pada ketidaksejahteraan Bapak. Sudah 2. Sendiri. 3, apa lagi? Cukup 2 aja kali ya. Karena Pak Reza ini belum saya kenal dengan jauh. Sehingga saya belum bisa memastikan gangguan berikutnya. Tapi yang pasti satu deh. Takut sama cicak. Itu pasti. Yang ketiga itu. Jadi kalau pemimpin atau pejabat, contoh tadi Wapres ya, dianggap harusnya itu udah ketahuan tuh waktu dia mau masuk cawapres capres itu udah kelihatan tuh Pak Reza. Apa yang kelihatan? Apa yang bisa kita deteksi? Kayak masalah komunikasi segala sayangnya ya. Pemilihan presiden wapres kita ini kan yang milih itu bukan yang menilai. Kayak coba kalau psikolog kayak ada himsi kan, ada himsi sekarang. Tim yang mewakili rakyat, ada dokter yang memang terus psikolog yang mempunyai ini kan cuma sekedar buat nilai. Oh iya. Maaf kata. Ini kan Dokter Eva setuju 2 hal ini harus dinilai kan, termasuk sebelum terpilih kalau kan. Sekarang kan memilih itu rakyat nggak ngerti siapa, nggak tahu siapa. Kasih suara ya kan. Itu masalahnya Pak Reza. Coba kalau misalnya yang milih itu memang yang kompeten ya. Misalnya ini secara psikolog nih nggak layak, ini secara ini, dan mereka jujur gitu nyampein ini nggak layak, kelar udah. Dokter Eva, maaf ya,
Tahun 2023 itu 6 orang yang tadi saya sebut, calon presiden dan calon wakil presiden sudah diperiksa. Bahwa kemudian tahun 2024 nama mereka muncul di kertas suara dan 2 diantaranya terpilih sebagai presiden dan wakil presiden. Berarti kan mereka sudah lolos penilaian dokter dan psikologi. Iya kan? Idealnya begitu. Idealnya. Kenapa saya menangkap ada nuansa tidak begitu ideal dalam realitasnya ya? Ya contohnya kalau saya sih ngeliatnya dan ibu-ibu saling bertatap-tatapan. Kalau saya lihatnya dari situ, undang-undang kesehatan aja bisa berubah dengan begitunya. Undang-undang pemilihan dulu ya. Itu kan nggak masuk akal. Orang sudah lama menggugat itu undang-undang nggak berubah, tapi tiba-tiba menjelang hari proses sih sebenarnya yang membuat kita itu bertanya-tanya, meragukan hasilnya karena prosesnya. Proses waktu undang-undang yang dirubah demi lolosnya cawapres. Jadi apapun itu ya, kita selalu akan mencurigai di belakang itu, apapun itu. Saya punya pertanyaan. Bahkan ketika dianggap sehat pun mungkin saya masih curiga. Gitu. Nah, bahkan ketika mereka dinilai disimpulkan sehat pun, dengan kondisi seperti itu pasti ada sesuatu gitu. Kira-kira apa? Yang membuat semua ini jadinya nggak benar gitu loh. Ya cobalah kita diskusi secara konstruktif. Apa itu kira-kira yang tidak pas itu? Ya kan kita sekarang ini nanya, kenapa kok bisa kejadian sekarang begini ya? Padahal dulu udah diperiksa nih psikologis dan kesehatannya. Ya, ada 16 item. Ya, itu lagi karena prosesnya pasti masyarakat akan bertanya-tanya. Pasti ada sesuatu nih di sini ada apa gitu kan? Apakah bisa saja terjadi hasil-hasil ini dimanipulasi misalnya? Ya bisa saja, karena kita melihat secara kasat mata undang-undang bisa berubah demikian dengan tiba-tiba dan bukan satu undang-undang. Begitu banyak undang-undang produk pemerintahan sebelumnya yang akhirnya membuat masyarakat tidak percaya. Keren. Itu menurut saya alinea yang sangat luar biasa diucapkan oleh Ketua Dokter Indonesia Bersatu. Serius. Kenapa saya suka diskusi dengan Dr. Eva di samping Dr. Nazar? Karena punya kesanggupan melakukan otokritik. Itu menurut saya nilai plus. Amin. Ini soalnya ngomong sama psikolog. Bahaya. Kak Joyce, coba. Tadi saya menangkap satu, bahwa kondisi kesehatan mental manusia, siapapun itu, tak terkecuali presiden dan wakil presiden, itu bisa naik, bisa turun. 2, jangan datang mencari pertolongan ketika sudah terlanjur ambruk, gitu kan? Berarti pentingnya langkah mental check up. Istilahnya itu ya, mental check up. Apa kalimat yang bisa Kak Joyce sampaikan? Mudah-mudahan disimak oleh para pemimpin kita agar mau datang ke tempat-tempat layanan psikologi. Seseorang hanya bisa dibantu jika dia ingin dibantu. Artinya seseorang hanya bisa pulih jika dia ingin pulih. Nah, kembali lagi untuk tahu bahwa kita dibantu atau tidak, kita perlu mendeteksi diri kita. Itulah perlunya kita datang kepada orang yang mampu mendeteksi itu. Itu poin saya. Keren. Walaupun saya pikir berat ya. Saya menyimaknya berat, mempraktekannya lebih berat. Karena saya membayangkan begitu saya punya masalah, apapun itu, saya langsung pasang topeng, langsung membangun pagar di hadapan saya dan seterusnya. Sehingga saya tidak akan datang ke tempat Kak Joyce. Apalagi politik. Tadi Dr. Eva menyebutkan. Waktu akan membuktikan. Waktu akan membuktikan. Jadi sebelum waktu membuktikan bahwa akan terjadi sebuah kehancuran, ada baiknya karena kita sebenarnya tahu. Setiap orang itu tahu, Mas Reza, kalau dirinya itu punya sesuatu. Alhasil kalau saya risau dengan kondisi kesehatan pemimpin-pemimpin kita, saya tidak salah dong? Tidak salah. Layaknya kita risau dengan kondisi diri kita sendiri. Sebenarnya begitu. Justru kita lebih risau lagi karena dia menentukan nasib hidup kita. Kan? Karena ancaman kan itu sebenarnya. Poin G2. Kondisi kesehatan mental mereka menentukan kalau ternyata tidak tertangani dengan baik, terkelola dengan baik, akan berdampak ke kita. Betul. Karena itu ancaman buat kita sebenarnya. Jadi kita menggantungkan kelangsungan hidup kita pada kelangsungan mental dan fisik mereka. Itu intinya. Ya kan. Jadi itu concernnya sebenarnya di situ. Gitu. Mental itu labil, butuh
seperti juga kesehatan. Kalau kesehatan memang kan saya bilang akan degeneratif. Jadi pentingnya pencegahan di awal. Jadi mungkin yang kurang-kurang diperbaiki. Misal orang sakit gula dibiarin lama-lama ginjalnya rusak, jantungnya rusak dan lain-lainnya rusak. Mental juga gitu. Maaf, mungkin saya secara dokter juga kan saya belajar tentang mental. Iya betul dok. Jadi mental juga demikian. Sebelum dia membuat kerusakan, baik itu untuk dirinya maupun orang lain, itu memang sebaiknya penting harus diperiksakan secara berkala. Untuk orang-orang yang jujur itu sangat berguna konsultasi psikolog. Tapi kalau orang menggunakan kesehatan psikolog untuk kepentingan itu yang berbahaya. Karena gini, MPPI itu bisa aja diakalinnya itu kayak contohnya satu dok. Kalau kepentingannya dia sadar itu adalah untuk kepentingan dirinya, itu akan sangat berguna. Tapi kalau dia menggunakan itu hanya untuk kepentingan menipu dia dan orang lain, itu yang tidak baik. Jadi saya kira semua ini bagus berkala dan masyarakat tahu. Harusnya sih kita udah belajar ya budaya jujur. Ini pemerintahan ini misalnya presiden masih layak melanjutkan sehat secara fisik. Mungkin psikolog menyatakan sehat dan kita juga kan bisa jasmani ya. Dan perlu pemeriksaan rutin karena MPPI itu juga bisa berubah ya, bisa tapi bisa diikuti terus gitu loh. Ketika dia lagi labil ini pasti akan bisa, kecuali dia main curang itu bisa diakalin kan soal-soalnya. Itu. Alhasil isu tentang kesehatan baik itu fisik maupun kesehatan mental pemimpin nasional ini bukan semata-mata kepentingan mereka, tapi niscaya juga akan berdampak ke kehidupan kita. Untuk semua pejabat. Baik, terima kasih Kak Joyce Manurung, psikolog dan grafolog, serta Ibu Dr. Eva Chaniago, Ketua Dokter Indonesia Bersatu. Terima kasih sudah datang ke Marilog. Terima kasih. Sami-sami. Terima kasih. Terima kasih Pak.